Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah pembuatan kitab Al-Quran. Muslim diajarkan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT kepada Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Muslim mengklaim bahwa Allah SWT senantiasa menjaga kemurnian Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Hijr 15 ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nasalnas zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Muslim atau orang Islam juga percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT dari Lahul Mahfuz pada malam Nuzulul Quran. Lahu atau Lahul Mahfuz adalah sebuah kitab yang berisi segala ketetapan Allah SWT mulai dari awal alam semesta diciptakan sampai dengan akhir zaman atau hari kiamat. Lahu Mahfuz merupakan kitab yang terpelihara dan terjaga kerahasiaannya. Tentu muncul pertanyaan bagi orang-orang yang berpikir kritis dan logis. Apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT yang menulis atau membuat Al-Quran? Apakah benar bahwa Allah SWT menulis dan membuat Al-Quran dengan huruf atau aksara Hijazi atau huruf Arab, dan Allah SWT hanya mengerti bahasa Arab? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas sejarah pembuatan atau penyusunan kitab Al-Quran. Selama lebih dari 60 tahun setelah kematian Muhammad atau sampai akhir abad ke-7 Masehi, Muslim atau orang Islam belum memiliki kitab Al-Quran standar seperti yang digunakan saat ini. Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus yang hidup antara tahun 676 Masehi hingga 749 Masehi dalam buku berjudul Peri Eresion atau De Heresibus atau tentang bidat-bidat menyebutkan kaum Saracen
yang kemudian dikenal dengan nama Islam tidak punya kitab suci bernama Al-Quran. Ia menyatakan Muhammad yang dipercaya sebagai nabi oleh kaum Saracen telah membual dengan mengaku mendapatkan kitab suci dari surga dan mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dalam buku tersebut, orang-orang Saracen atau Islam dimasukkan dalam salah satu bidat atau ajaran sesat kekristenan. Yuhanna al-Dimashqi menyatakan Muhammad mendapatkan pengetahuan tentang Taurat dan Perjanjian Baru dari pastor atau pendeta pengikut sekte Arianisme. Arianisme adalah sekte dalam kekristenan yang dinyatakan sebagai ajaran menyimpang atau ajaran sesat atau bidat oleh Gereja Katolik dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Yuhanna al-Dimashqi dalam tulisannya secara sinis menyatakan bahwa Saracen atau Islam adalah bidat atau sekte sesat yang layak ditertawakan. Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus atau John Damaskus adalah gubernur Damaskus di Syria yang diangkat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk mengatur wilayah yang ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah kelima dari Bani Umayyah. Pada masa Yuhanna al-Dimashqi menjadi gubernur di Damaskus, kekuasaan Islam atau orang-orang Saracen yang dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan semakin meluas yang mencakup sebagian besar Timur Tengah, mulai dari Jazirah Arab, Yordania, Irak, Suriah, Israel hingga Mesir. Abdul Malik bin Marwan adalah penguasa keturunan Umayyah yang berasal dari Bani Quraisy, klan Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkuasa antara tahun 685 hingga tahun 705 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Syria atau Syam. Orang-orang Bani Quraisy yang berasal dari Madinah dan Mekah telah melakukan penaklukan hingga memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Namun, di mata orang-orang Yahudi dan Kristen, mereka dipandang sebagai orang-orang yang barbar, yang berasal dari padang gurun atau orang-orang yang tidak beradab. Orang-orang Bani Quraisy dikenal sebagai Saracen atau para perampok yang datang untuk menjarah harta benda wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. Pada waktu Abdul Malik bin Marwan berkuasa, dunia kekristenan menghadapi perpecahan dari kelompok-kelompok heresi atau bidat atau sekte sesat atau kelompok menyimpang. Sekte sesat atau bidat atau heresi terbesar yang muncul pada abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7 Masehi adalah Arianisme. Arianisme adalah kelompok atau sekte sesat yang muncul pada abad ke-4 Masehi, dipimpin oleh seorang pastor atau pendeta dari Alexandria, Mesir, bernama Arius, yang hidup antara tahun 250 sampai tahun 336 Masehi. Ajaran Arius atau Arianisme kemudian mempengaruhi pemikiran seorang uskup atau patriark Konstantinopel
bernama Nestorius yang mengajarkan Nestorianisme. Nestorius hidup antara tahun 386 hingga 451 Masehi. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur atau Bizantium. Dengan demikian, Nestorianisme adalah bentuk atau varian baru dari Arianisme. Nestorianisme berkembang pesat di Syria atau Syam pada abad ke-5 Masehi. Setelah mengalahkan Romawi Timur atau Bizantium dan merebut wilayah Syria hingga Mesir, maka Abdul Malik bin Marwan memanfaatkan situasi perpecahan yang terjadi dalam dunia kekristenan. Abdul Malik bin Marwan memanfaatkan pastor-pastor atau para pendeta Nestorianisme di Syria atau Syam untuk membuat dan menyusun kitab Al-Quran. Abdul Malik bin Marwan bersama Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf membentuk komite yang juga beranggotakan para pastor atau pendeta sekte Arianisme dan Nestorianisme. Ajaran Arianisme telah menyebar ke wilayah Ethiopia atau Abyssinia, Arab Selatan, dan Himyarites atau Yaman. Jauh sebelum Abdul Malik bin Marwan berkuasa. Demikian pula, ajaran Nestorianisme telah berkembang pesat di wilayah Syria, Irak, hingga Iran sejak abad ke-5 Masehi. Orang-orang Bani Quraisy berdagang dari Mekah dan Madinah ke Syam atau Syria, dan sebaliknya para pastor atau pendeta Nestorianisme dari Syam atau Suriah melakukan kegiatan misionaris ke Madinah dan Mekah. Aktivitas perdagangan inilah yang menyebabkan Nestorianisme dan Arianisme juga menyebar ke Mekah dan Madinah. Bahasa Arab berasal dari bahasa Aram atau Aramaik atau Syria atau Syam atau Suryani yang dipergunakan oleh orang-orang Bani Quraisy di Mekah dan Madinah. Penggunaan bahasa Aramaik pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi bukan hanya untuk bahasa komunikasi tertulis, tetapi juga sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di wilayah di Asia Barat. Bahasa Aramaik yang dipergunakan oleh para pedagang dari Mekah dan Madinah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya bahasa Arab. Bahasa Aramaik atau Syria kemudian mempengaruhi munculnya bahasa Arab dan huruf atau aksara Arab dalam rangka untuk kepentingan penulisan kitab Al-Quran. Para pastor atau pendeta Nestorianisme seperti Warakah bin Naufal dan lainnya kemudian mengembangkan atau membuat abjad atau huruf atau aksara bernama Hijazi. Huruf Hijazi berasal dari huruf Aram atau Suryani dan Nabatea. Huruf Hijazi lalu berkembang menjadi huruf Hijaiyah atau yang sekarang dikenal dengan huruf atau abjad Arab. Tulisan atau aksara Hijazi berasal dari aksara Syro Aram dan Nabatean
yang dikembangkan dari bahasa Aram atau bahasa Syria. Huruf atau aksara Hijazi dikembangkan oleh para pastor atau pendeta Nestorianisme dan Arianisme dalam rangka kepentingan misionaris atau penyebaran agama di Madinah dan Mekah. Hal ini menjelaskan mengapa di Madinah dan Mekah sebelum era Islam sudah ada orang Kristen aliran menyimpang atau bidat atau ajaran sesat atau heresi. Para pengikut sekte Nestorianisme dan Arianisme inilah yang dikenal dengan nama Nasrani. Huruf Hijazi kemudian digunakan oleh orang-orang Mekah dan Madinah keturunan Bani Quraisy alias Bani Qurawa. Huruf atau aksara Hijazi dipergunakan untuk menulis mushaf atau manuskrip Al-Quran. Mushaf Al-Quran berasal dari tulisan atau teks atau dokumen dari orang-orang Kristen, sekte Nestorianisme dan Arianisme. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa Al-Quran menentang paham Trinitas atau Tritunggal yang menjadi dogma atau ajaran dalam kekristenan mainstream atau arus utama. Arianisme dikenal sangat menentang atau anti pada ajaran Allah Tritunggal atau Trinitas. Arianisme memiliki ajaran Unitarian atau ajaran yang menekankan ketunggalan Allah secara mutlak. Islam kemudian menyebut Allah yang tunggal dengan nama ajaran Tauhid. Hampir semua istilah keagamaan yang disebutkan dalam Al-Quran berasal dari bahasa Aramaik atau bahasa Syria atau bahasa Suryani. Sepertiga teks atau tulisan Al-Quran berasal dari teks-teks Kristen yang berasal dari kitab apokrif atau apokrifa. Apokrif artinya rahasia atau tersembunyi. Kitab-kitab apokrif ditulis oleh kelompok Gnostik pada abad kedua Masehi. Para pastor atau pendeta Nestorian kemudian membuat kutipan-kutipan dari kitab apokrif ini dan dijadikan petunjuk atau pedoman liturgi bagi orang-orang Bani Quraisy yang masuk ke Kristen. Kutipan ini dibuat dalam bentuk himne atau pujian, syair, dan puisi dengan menyesuaikan budaya orang-orang Bani Quraisy. Dalam kitab Al-Quran terdapat lebih dari 100 kata non-Arab yang diserap dari bahasa asing, yakni kata-kata yang diserap dari bahasa Aram atau Suryani atau Syria atau Syam, bahasa Ibrani, bahasa Mesir, bahasa Yunani, bahasa Akadia, bahasa Ethiopia, dan bahasa Persia, serta bahasa Sanskerta. Al-Quran sendiri artinya Tuhan atau sesembahan menurut kaum Kuru atau orang-orang keturunan Kurawa. Al-Quran merupakan sebutan yang berasal dari pastor atau pendeta Nestorian untuk menyebut kumpulan syair dan puisi yang dituturkan oleh orang-orang Bani Quraisy di Mekah dalam Okad Sfer. Al-Quran pada awalnya adalah tradisi lisan dan bukan kitab tertulis.
Huruf Hijazi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan digunakan untuk menulis mushaf atau manuskrip Al-Quran. Tulisan dilakukan dengan menggunakan lembaran atau perkamen seperti dari kulit unta, pelepah kurma, ataupun papirus. Bahasa Arab yang dipergunakan dalam Al-Quran adalah turunan dari peleburan bahasa Aramaik dan bahasa orang-orang Bani Quraisy di Mekah dan Madinah yang terjadi pada akhir abad ke-7 Masehi. Bukti sejarah bahwa Al-Quran baru muncul akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Masehi adalah keberadaan mushaf atau kodek atau manuskrip atau tulisan Al-Quran tertua ditulis dengan bahasa Arab dan menggunakan huruf atau aksara Hijazi. Komite pembuatan dan penyusunan Al-Quran yang dibentuk Khalifah Abdul Malik bin Marwan bertempat di Damaskus, Syria atau Syam. Jadi, Al-Quran bukanlah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW waktu di Mekah dan Madinah, tetapi kitab yang dibuat dan disusun oleh komite yang dibentuk oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Orang-orang Bani Quraisy dari Arab yang berkuasa di Damaskus membutuhkan identitas sendiri yang membedakan mereka dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Dengan memiliki kitab Al-Quran, maka mereka memiliki identitas sendiri, yakni identitas Arab Tauhid. Komite pembuatan dan pengeditan Al-Quran yang dipimpin Al-Hajjaj bin Yusuf mengumpulkan mushaf yang dimiliki oleh perorangan atau orang-orang pengikut Aryanisme dan Nestorianisme, lalu digantikan dengan mushaf standar yang ditetapkan Abdul Malik bin Marwan. Orang-orang yang menyerahkan mushaf mendapatkan ganti rugi sebesar 60 dirham. Komite berhasil mengumpulkan syair dan puisi orang-orang Bani Quraisy, mushaf dari pastor atau pendeta Nestorian dan Aryanisme, serta cerita legenda yang pada saat itu beredar di berbagai wilayah atau penjuru negeri yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Ibnu Abi Dawud Al-Sijistani dalam karyanya berjudul Kitabul Al-Musahif menyatakan ada banyak mushaf atau kodeks Al-Quran. Dalam bukunya disebutkan bahwa Abdul Malik bin Marwan bersama Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Sakhafi membentuk komite untuk mengedit Al-Quran. Komite yang beranggotakan 6 orang tersebut membahas dan memperdebatkan bagaimana mushaf atau manuskrip dibaca, manuskrip atau tulisan mana yang perlu dimasukkan dan tulisan mana yang tidak perlu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Setelah komite berhasil merampungkan pembuatan dan penyusunan,
Maka Abdul Malik bin Marwan mendistribusikan mushaf ke berbagai wilayah kekuasaannya. Para ulama kemudian menyalin Al-Quran yang dibuat atau disusun oleh 6 orang tersebut ke dalam bahasa Arab dengan dialek lokal di masing-masing wilayah. Mushaf Al-Quran standar yang dibuat atau disusun oleh Abdul Malik bin Marwan kemudian disebarkan dan disimpan. 1. Masjid Amir Ibnu Al-As atau Taj Al-Jawami atau Jami Al-Atak atau Al-Riyah. Masjid yang terletak di Fustat, Kairo, Mesir ini dibangun antara tahun 641 hingga 642 Masehi. Masjid ini menjadi pusat Islam sebelum digantikan oleh Masjid Al-Mu'izz Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di tempat inilah disimpan mushaf atau kodeks Kairo yang ditulis dengan bahasa Arab dan huruf Hijazi. Dibuat pada masa Abdul Aziz bin Marwan menjadi gubernur Mesir pada tahun 704 Masehi. Abdul Aziz adalah putra Abdul Malik bin Marwan. 2. Masjid Agung Sana atau Al-Jami Al-Kabir di Sana. Masjid Agung Sana ini adalah masjid tertua di Yaman. Masjid ini didirikan pada tahun 633 Masehi dan pada abad ke-8 Masehi direnovasi oleh Khalifah Al-Walid pertama. Di masjid ini disimpan mushaf atau kodeks Sana yang baru ditemukan pada tahun 1972 pada saat dilakukan renovasi masjid. 3. Museum London British Library. Di museum ini disimpan mail manuskrip atau manuskrip Birmingham yang ditulis dengan huruf Hijazi dan bahasa Arab. Media atau perkamen yang digunakan berasal dari tahun 568 hingga 645 Masehi, tetapi tulisannya dibuat pada awal abad ke-8 Masehi. 4. Museum Bibliothèque Nationale de France. Di Museum Nasional Prancis ini menyimpan kodek atau mushaf Parisino Petropolitanus yang ditulis dalam bahasa Arab dan huruf Hijazi. Mushaf dibuat pada awal abad ke-8 Masehi. Mushaf atau manuskrip Al-Quran mulai dikumpulkan pada akhir abad ke-7 Masehi dan dilanjutkan hingga abad ke-9 Masehi. Berdasarkan fakta sejarah, sampai hari ini tidak ada bukti mushaf atau manuskrip Al-Quran yang lengkap berasal dari zaman Muhammad ataupun Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan seperti yang diklaim oleh Muslim. Karena mushaf atau manuskrip Al-Quran baru dikumpulkan, dibuat, disusun, diedit, dan diperdebatkan pada zaman kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memerintah antara tahun 685 hingga tahun 705 Masehi. Ia berkuasa di Damaskus dan membutuhkan identitas Arab untuk memperkuat dan menopang kekuasaannya. Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai tokoh reformasi Arab. Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab suci yang muncul dari konflik teologis dalam kekristenan antara Kristen mainstream atau arus utama melawan sempalan, yakni sekte Nestorianisme dan Arianisme yang kemudian
dimanfaatkan oleh penguasa Islam untuk membuat dan menyusun kitab suci. Abdul Malik bin Marwan berhasil menampilkan sosok Muhammad sebagai pemimpin Arab dan simbol kebesaran bangsa Arab. Muhammad adalah murid seorang pastor atau pendeta Nestorianisme yang bernama Warakah bin Naufal yang merupakan sepupu Khadijah. Muhammad pada awalnya adalah seorang penganut agama pagan, yakni pemuja Hubal atau Allahu Ka'bah atau dewa bulan di Mekah yang kemudian murtad dan menjadi pemimpin sekte Arianisme di Mekah dan Madinah. Setelah mempelajari agama Yahudi dan Kristen sekte sesat dari Warakah, Muhammad kemudian mendeklarasikan diri sebagai nabi dan membentuk kelompok atau aliran baru yang di kemudian hari dikenal dengan nama Islam. Al-Quran yang menjadi kitab suci kelompok atau aliran ini baru dibuat atau disusun kemudian atau lebih dari 60 tahun setelah kematian Muhammad, si Nabi Arab. Oh, ternyata begitu toh sejarahnya. Al-Quran ternyata belum ada pada zaman Muhammad SAW masih hidup. Allah SWT ternyata juga tidak pernah menulis Al-Quran dengan huruf Hijazi dan berbahasa Arab di Lauhul Mahfuz. Ternyata demikianlah sejarah pembuatan kitab Al-Quran pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.